الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah Jumat yang lalu, saya dengan referensi penerimaan tamu telah mengatakan tentang tanggung jawab para penerima tamu, bahwa ini merupakan kewajiban kita, bahwa tamu-tamu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu kita harus terima dengan semangat. Kini dengan singkat saya pada para yang ikut serta dalam jalsah, saya ingin sampaikan supaya kesucian daripada lingkungan jalsah ini pun juga mereka perhatikan, dan sehingga dengan ikut serta dalam jalsah ini mereka memahami akan tanggung jawab mereka. Dan begitu juga dengan para pengurus, mereka pun juga mempunyai kerjasama, dan dengan tujuan mana mereka datang kemari mereka dapat memenuhi itu. Dari segi rohani, keilmuan, dan dari segi tarbiyat, mereka harus memperbaiki diri mereka. Dan begitu juga para pengurus jalsah dengan mereka harus bekerja sama. Kita yang menisbahkan diri kita kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kita senantiasa hendaknya perhatikan bahwa kita hanya tidak hanya sekedar mengambil hak kita, punya keinginan, bahkan kita harus memberikan hak juga kepada orang lain. Dan tanggung jawab yang ada pada kita itu pun kita harus tunaikan. Tanggung jawab para tamu juga itu pun juga harus ditunaikan. Yang paling besar tanggung jawab adalah bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia telah untuk kita, untuk orang yang ikut serta dalam jalsah, dalam kondisi seperti ini, di mana dalam kondisi umum tidak ada kemudahan, Dia telah memberikan kemudahan kepada kita dan telah menyediakan kepada kita, dan sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga harus bersyukur kepada para relawan, para karyawan, dan kita harus berdoa kepada mereka yang mana siang malam mereka bekerja untuk kemudahan saudara-saudara dan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan itu mereka terus bekerja keras. Dan tanpa henti kerja dan kerja keras mereka untuk kalian, untuk saudara-saudara, mereka berusaha untuk menyediakan ketentraman, kemudahan. Pada khutbah yang lalu telah mengatakan kepada para karyawan dengan referensi hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menghadapi setiap orang dengan muka yang ceria, dan beliau memberikan petunjuk untuk itu. Dan itu disebut sebagai kebaikan, yakni menghadapi setiap orang adalah merupakan kebaikan yang sangat besar. Jadi petunjuk ini adalah untuk setiap orang Ahmadi. Adalah setiap tamu yang datang dan setiap yang datang di jalsah merupakan kewajiban mereka, bahwa hal ini mereka jadi perhatian mereka dan berusaha untuk mengamalkannya. Ini merupakan kewajiban saudara-saudara juga
bahwa kalau ada para relawan yang ada kesalahan maka maafkanlah, dan karena persiapan yang sementara sifatnya untuk berusahalah untuk membuat ceria lingkungan ini, karena kedatangan di sini pun juga adalah untuk meraih kebaikan-kebaikan. Hendaknya seperti itulah yang terjadi, adalah untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tamu-tamu di antara sesama yang datang kemari, mereka pun juga harus menghormati satu dengan yang lain. Kadang-kadang terjadi peristiwa-peristiwa yang karena kedengkian di antara sesama yang sudah lama, sedang karena berhadapan di sini, sama-sama berhadapan, bertemu, kadang-kadang terjadi peristiwa-peristiwa yang hendaknya jangan terjadi dalam lingkungan seperti ini, sehingga dua kelompok itu menjadi bertengkar dan kadang-kadang saling pukul juga terjadi. Jadi ini adalah merupakan kemalangan orang-orang itu, bahwa dengan datang ke tempat yang begini lalu melakukan tindakan yang seperti itu. Orang-orang seperti itu, lingkungan suci seperti ini, mereka menjadi faktor untuk membuat kotor lingkungan ini. Jadi orang-orang yang seperti itu, yang hatinya untuk satu dengan yang lain masih penuh dengan kebencian, kedengkian, mereka hendaknya jangan datang ke jalsa. Dan mereka yang datang, mereka itu berjanji bahwa semua kebencian, kedengkian itu harus mereka jauhkan di dalam lingkungan ini, yang merupakan lingkungan untuk menyebarkan kebaikan, menebar kebaikan, dan untuk merubah kondisi keadaan kita, hati kita yang memenuhi hati mereka dengan kebencian. Maka kalau begitu tujuan untuk datang kemari menjadi hilang. Tujuan datang kemari adalah untuk melakukan kebaikan. Hendaknya orang yang datang hendak memperhatikan tujuan-tujuan itu, yang untuk mana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam inginkan. Hendaknya senantiasa hendaknya untuk menjadi pewaris daripada doa-doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Mendengar ucapan-ucapan Tuhan adalah hanya itu tujuan yang harus jadi tujuan kita. Dan dengan memperlihatkan akhlak yang mulia, secara khusus hendaknya semua harus menjadi perhatian. Prosesi jalsah ini hendaknya senantiasa harus didengar dengan penuh perhatian. Berkenaan dengan itu, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam dalam perkataan beliau saya ingin sampaikan, beliau bersabda bahwa semua hendaknya memperhatikan bahwa semua proses akan memperhatikan semua proses jalsah ini. Hendaknya dengarkan dengan penuh perhatian, karena permasalahan ini adalah merupakan iman. Di sini kelalaian, kemalasan, dan tidak ada perhatian itu akan mendatangkan akibat buruk. Orang yang dalam hal iman mereka lalai, dan ketika disampaikan kepada mereka tidak mendengar dengan penuh perhatian, dan dari perkataan orang yang berbicara kendati bagaimanapun tingginya dan berpengaruhnya tidak ada faedahnya. Orang yang seperti itu, yang dimaksudkan adalah dia punya telinga tapi tidak mendengar, dan punya mata, jadi apa yang dijelaskan, ingatlah bahwa dengarlah dengan penuh perhatian. Karena barang siapa yang tidak mendengar dengan penuh perhatian, kendati dengan waktu yang lama dia tinggal bersama wujud suci, tidak akan ada faedahnya. Jadi orang yang jalsa datang ke jalsa dan hanya perlu menaruh perhatian pada hal ini, bahwa pada hari-hari ini tujuan-tujuan jalsah itu kita dapat raih, dan kita harus memperhatikan semua prosesi, dan itu harus, dan kita menjauhkan dari semua ego-ego kita, dan kita mendengar semua prosesi jalsah itu. Itu kita jadikan, kita berupaya untuk menjadikan bagian dalam hidup kita, dan
kita bersihkan dari semua kebencian dan kedengkian dari wujud diri kita sendiri. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa kelemahan dan kemunduran di kalangan umat Islam terjadi karena di mana ada urusan majelis agama, mereka datang namun dia tidak, jadi dia tidak ada ikhlas dalam ceramahnya, tidak ikhlas dalam orang yang datang, tidak ada orang yang datang. Tapi dalam jalsah kita bersih dari hal-hal yang seperti itu, dan hendaknya itulah yang terjadi. Dengan Masya Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penceramah mempersiapkan dengan ikhlas dan datang kemari untuk menyampaikan ceramahnya. Mereka menyampaikan ceramah yang bagus, dan kebanyakan yang mendengar pun juga mereka kebanyakan mereka adalah penuh dengan keikhlasan, dan untuk meraih keberkatan jalsah mereka datang. Tetapi sebagian ada juga yang hanya dia maksudnya adalah untuk datang dan untuk berbicara dan untuk berkumpul-kumpul. Kalau ada bagian yang seperti itu, orang yang seperti dia ini kekurangan-kekurangan, maka hendaknya ada perhatian atas hal itu supaya lingkungan kita ini 100% murni untuk orang yang datang untuk Allah. Pada waktu jalsah, saya ingin menyampaikan juga bahwa sebagian orang sangat senang untuk nari takbir. Pada waktu jalsah mereka dengarkanlah jalsah itu. Kadang-kadang ada yang serius, mestinya ada topik yang pada saat itu tidak perlu ada nari takbir, kecuali ada dengan penuh semangat ada. Tetapi ada juga orang-orang yang seperti itu di sini, yang kadang-kadang setiap saat dia itu semangat untuk menari takbir. Hendaknya harus hati-hati orang yang seperti itu. Para tamu hendaknya perhatikan juga bahwa semua karyawan dan setiap orang yang berkhidmat di sini, mereka dengan penuh kesenangan untuk menghormati tamu Hazrat Masih Maud alaihissalam yang datang dengan penuh gejolak. Oleh karena itu kerjasama hendaknya setiap saat diperhatikan. Hendaknya khususnya dalam urusan checking security, keamanan, bisa jadi dengan berkali-kali checking itu dan kadang-kadang ada kesulitan juga mungkin. Tetapi persiapan ini pun juga, upaya ini pun juga dilakukan untuk keamanan. Oleh karena itu bersabarlah dan hendaknya bekerja sama dengan para relawan. Pada waktu scanning pun juga kadang-kadang waktu juga yang didapatkan, dan kadang-kadang mencek barang-barang, begitu juga urusan kendaraan juga setiap tahun diupayakan untuk membuat lebih baik, dan pada tahun ini pun juga dipersiapkan lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang terjadi juga kekurangan-kekurangan. Untuk orang yang datang, jadi akibat tidak tahu tempat parkir, kadang-kadang akibat karena ramenya juga, maka terjadi kesulitan. Kadang-kadang sampai berjam-jam itu terjadi. Begitu dengan penuh semangat para karyawan, para relawan memberikan petunjuk kepada tuan-tuan. Begitu juga para tamu pun juga harus bekerja sama dengan para relawan. Dan kalau ada satu orang saja yang tidak bisa dipenuhi kepuasannya, maka akan menjadi barisan yang sangat panjang kalau satu kesalahan. Dan saya telah berbicara mengenai security. Jadi setiap orang yang ikut serta hendaknya memperhatikan bahwa mereka harus memperhatikan lingkungan. Hendaknya jangan puas bahwa sudah dicek dan sudah diurus lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu harus memperhatikan lingkungan.
setiap orang mukmin hendaknya senantiasa waspada. Oleh karena itu perlu setiap saat memperhatikan lingkungan itu. Perurusan security Jemaat Ahmadiyah oleh karena itu dilakukan supaya oleh karena itu ada pengaruhnya karena setiap orang Ahmadi itu harus mempunyai tugas. Hal ini kemudian mengenai sholat juga harus diperhatikan. Kemudian datang untuk sholat pun juga datanglah sebelum waktunya atau sekurang-kurangnya 1-2 menit sebelum sholat itu harus datang. Ketika sholat itu dimulai maka pada saat itu datang. Jadi nama sholat-sholat yang lain itu orang sholatnya yang lain itu menjadi terganggu, terjadi keramaian, keributan kalau pada saat itu sholat itu datang. Begitu juga para pengurus telah mengumumkan bahwa saya ingin jelaskan juga bahwa ketika bendera dikibarkan, mau dikibarkan maka dalam jumlah yang banyak orang keluar dari tenda. Mereka melihat upacara itu dan mereka ikut serta dalam doa. Dan kemudian orang-orang itu kembali ke tenda dan kadang-kadang sampai sepertiga tenda itu kosong. Dan kadang-kadang terjadi juga sampai 15 menit, 10-15 menit itu waktu itu sia-sia. Oleh karena itu diusulkan para anggota jemaat duduk di dalam tenda kecuali yang orang-orang pengurus katakan suruh keluar pada waktu pengibaran. Kecuali mereka yang memang sudah ada di luar supaya waktu pun juga menjadi baca dapat terselamatkan. Pada hari-hari yang lain kebersihan lingkungan itu sangat besar pengaruhnya kepada orang lain. Begitu juga kebanyakan orang menzahirkan hal itu. Oleh karena itu senantiasa setiap orang harus memperhatikan hal itu. Dan tidak mesti bahwa para orang-orang yang bersihkan, karyawan yang bersihkan itu saja punya tanggung jawab. Tidak, bahkan semua harus punya tanggung jawab. Dan kotoran-kotoran yang kecil, sampah-sampah kecil itu pun juga hendaknya diangkat dan masukkan ke tempat pembuangan sampah. Maka dengan demikian di mana kalian membersihkan lingkungan, Tuhan, kalian pun juga dapat ganjaran sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Kalau ada kantong besar yang melihat, ada yang meragukan, maka bukannya memegang dengan tangan, beritahukanlah kepada para yang berwenang supaya mengangkat dari sana. Pada khutbah yang lalu saya telah menyebutkan bahwa kini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dapur umum Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam untuk jalsa telah dibuat secara permanen di Hadikatul Mahdi ini. Sudah dipasang mesin juga dan kini dengan karunia Allah roti dimasak itu bagus dan kadang-kadang secara sementara kadang-kadang yang bagus itu menjadi tidak ada. Kalau ada terjadi seperti itu maka yang pertama adalah perlu kesabaran. Dan kalau tidak bisa makan maka bisa diambil dari pasar dan jangan keberatan juga para pengurus itu. Pada umumnya roti yang dimasak di sini itu adalah sesudah 5-6 jam baru sampai kepada para tamu. Karena dalam pengurusan yang begitu besar sangat susah untuk membuat roti. Walhasil bagaimanapun juga laporan yang sampai ke kita, jadi tamu pun juga dan setiap orang yang makan pun juga menyukai roti. Mudah-mudahan mesin pun terus jalan dan tidak ada kesulitan pada tamu dan para pengurus pun tidak ada kesulitan juga dalam menangani semua itu. Secara singkat saya ingin menyebutkan bahwa saya telah menyebutkan tentang roti Jerman. Mereka pun juga menjawab bahwa
Dan sampai malam ada jawabannya bahwa roti kami itu segar dan hanya 5-6 menit wakfahnya, renggangnya waktu itu. Tapi datang juga seorang perempuan dan katanya, Tuan huzur benar apa yang dikatakan, roti itu basi, itu lalu dimakan. Memang ada dilebih-lebihkan. Roti itu tidak basi dan makanan pun juga. Oleh karena itu tamu pun juga harus sabar dalam menghadapi itu. Jadi saya menyebutkan hal ini supaya memang setiap orang Ahmadi mengetahui bahwa pengurus itu harus lebih tahu lagi bahwa hal-hal kecil itu besar kecil itu pun perkara itu orang Ahmadi itu menyampaikan kepada saya. Satu hal penting untuk tamu yang setiap tahun itu terjadi adalah kini terjadi permasalahan-permasalahan yang akibat karena keadaan. Oleh karena itu secara khusus saya ingin katakan bahwa pemerintah Inggris untuk para tamu jalsa, visa yang diberikan itu adalah untuk 6 bulan. Dan untuk itu double entry itu ditaruh di situ. Dan jalsa visa jalsa adalah dengan pemikiran itu diberikan bahwa visa itu tidak digunakan untuk suaka. Atau secara jemaat ketika kita mengambil visa pengurus kita itu umumnya kerjasama itu, saling pemahaman itu adalah bahwa visa itu tidak digunakan untuk suaka, untuk kedua kalinya. Pada saat ini para wakil jemaat itu juga, dan ketika kami kontak, dia memang memberikan visa, tapi dia mengeluh bahwa melaporkan bahwa ada orang yang menyalahgunakan itu. Dan kadang-kadang ada yang datang untuk jalsa dan lalu dia untuk kedua kali dia gunakan dan minta suaka. Ini jangan hendaknya terjadi. Karena ada double entry, satu kali dia pergi kemudian kembali lagi. Walhasil kami telah memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah di sini, dan dengan karunia Allah bisa itu didapatkan, tetapi walhasil kita terpaksa ada kekhawatiran, kesedihan, dan banyak orang-orang yang seperti itu yang niatnya itu adalah kemudian dia gunakan untuk suaka. Ada yang seperti itu. Orang yang seperti itu kendati secara jemaat itu mereka dihukum juga, tetapi wibawa jemaat itu menjadi rusak. Setiap orang Ahmadi hendaknya memperhatikan itu. Dan kemudian orang-orang yang murni, mereka itu untuk mereka ingin ikut serta untuk jalsa, niatnya orang dengan amal orang, pekerjaan orang yang seperti itu menjadi tertahan. Memang kondisi Pakistan itu sedemikian rupa bahwa orang Ahmadi melewatkan hidupnya dengan sangat susah. Di dalam pekerjaan mereka disakiti. Jadi kendati orang-orang pekerja Ahmadi mereka itu memuaskan pekerjaannya tapi karena takut kepada para mullah mereka itu dikeluarkan dari pekerjaannya, atau mereka itu disakiti secara permanen. Dan kemudian Hazrat Masih Maud, berkenaan dengan Hazrat Masih Maud, mereka menggunakan kata-kata kotor, dan dengan sangat susah kita itu bersabar menghadapi masalah itu. Dan oleh karena itu mereka terpaksa mereka meninggalkan pekerjaannya. Dan banyak orang-orang Ahmadi yang punya bisnis, punya toko, menjalankan toko, mereka di dalam lingkungan itu namanya dirusak bahwa orang ini adalah menjatuhkan kedudukan Rasulullah SAW, dan mereka tidak menganggap Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin. Padahal
orang Ahmadilah yang memahami akan yang paling memahami akan kedudukan Hazrat Masih Maud sebagai Rasulullah, sebagai khatamun nabiyyin, dan mereka menganggap orang yang jadi kalau tidak ada pemahaman khataman nabiyyin, maka tidak ada Ahmadiyah itu dasarnya. Jadi anak-anak orang Ahmadi mereka itu disakiti dan mereka disakiti secara mental. Walhasil kendati semua kesulitan-kesulitan itu orang-orang Ahmadi, setiap orang Ahmadi wibawa jemaat itu harus dia perhatikan, dan itu merupakan hal yang keharusan. Kini karena kondisi perlu suaka, maka ada cara-cara lain. Namun di sini hendaknya saya ingin sampaikan bahwa, dan saya berkali-kali katakan bahwa pada waktu suaka panjang lebar alasan itu jangan disampaikan, dan hendaknya kalau hal itu berdasarkan kebenaran, maka para aparat di sini dan hakim di sini adalah seperti itu, yang karena urusan kemanusiaan mereka itu sangat baik, mereka sangat mencintai kemanusiaan, dan mereka itu menerima suaka. Kadang-kadang ada yang keras kepala juga kalau sekali, maka sangat sulit untuk meyakinkan mereka. Tetapi mereka merupakan orang-orang yang bagaimanapun cerita itu dibuat, tidak ada pengaruhnya. Ada orang yang seperti itu. Dan kemudian dengan penjelasan yang salah itu seorang Ahmadi menjadi berdosa. Walhasil kita pun juga harus berusaha bahwa hal yang benar yang harus kita sampaikan yang singkat, harus bahwa tidak mesti bahwa harus langsung, kadang-kadang ada kata-kata yang, oleh karena itu jika kebenaran itu yang kita dasarkan, maka insya Allah akan ada berkatnya. Walhasil ini merupakan tanggung jawab kita, merupakan tanggung setiap orang Ahmadi khususnya yang di luar, bahwa kita jadi orang-orang Ahmadi yang terkepung dalam kesulitan, ya orang Ahmadi yang dalam keadaan kesedihan, melewati kesulitan, berdoalah untuk supaya Allah mudahkan kesulitan dan Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ikut serta dalam jalsa, keberkatan-keberkatan jalsa ini, dan mereka dapat mengambil faedah dari lingkungan ini. Mereka yang datang ke jalsa dengan niat yang baik dari begitu jauh, supaya Allah mengabulkan doa-doa mereka. Yang mereka berusaha datang tapi tidak dapat visa, mudah-mudahan Allah memenuhi, mengabulkan niat-niat mereka, dan doa-doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam terkabul untuk mereka. Pada akhirnya saya ingin menyampaikan sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda bahwa kebaikan itu hendaknya harus dilakukan, bahwa supaya Tuhan itu bahagia, gembira, dan melaksanakan perintah-perintah, kendati ada ganjaran atau tidak. Iman baru sempurna manakala jadi apakah ada ganjaran atau tidak, itu baru iman itu menjadi sempurna apabila keraguan-keraguan itu hilang dari diri kita. Bahwa iman yang sempurna itu baru ada manakala murni tujuan kita adalah untuk mencari keredaan Allah, dan jangan berpikir bahwa akan dapat ganjaran atau tidak. Beliau bersabda, kendati benar bahwa Allah Subhanahu wa taala kebaikan seorang itu tidak disia-siakan oleh Tuhan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tetapi orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi orang yang melakukan kebaikan jangan memperhatikan ganjaran. Lihatlah, kalau ada tamu hanya datang untuk tujuan supaya dapat ketentraman, mendapat air yang dingin, kendati dia nampak untuk tujuan itu, bahkan merupakan tanggung jawab tamu bahwa sesuai dengan kemampuannya, bahwa mereka itu melayani mereka, jangan sampai ada kekurangan.
dan menyampaikan ketentraman pada mereka, dan dia menyampaikan ketentraman, tetapi tamu itu memperhatikan tamu itu sendiri adalah merupakan faktor kerugian. Jadi para tamu dan para pelayan tamu pun juga hendaknya memperhatikan bahwa apa maksudnya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahwa penerima tamu pun juga menunaikan tanggung jawabnya, dan mereka bertujuan untuk mencari keridaan Allah, dan para tamu pun juga murni datang untuk Allah dan tidak ada tujuan pribadi yang ada dalam diri mereka. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر